Oke sobat The Teacher, Bapak Ibu pengelola ijazah untuk jenjang SMA, SMP, dan SD. Malam ini kita bertemu lagi di The Teacher Channel. Kita mau membahas sedikit masih seputar pengelolaan dan penata usahaan ijazah. Seperti yang kita tahu dan kita sudah jalani bahwa tahun 2025 ini Kemdikdasmen sudah menerbitkan meluncurkan kebijakan untuk menerapkan e-ijazah. Nah, terkait dengan pengelolaan e-ijazah ini, semuanya berpusat pada web atau dashboard e-ijazah Kemdikdasmen seperti ini. Nah, kalau kita lihat pada menu manajemen ijazah atau di web manajemen ijazah ini, nomor ijazah ini sudah diterbitkan ya. Nomor ijazah sudah diterbitkan tentunya melalui tahap-tahap yang sudah dibahas pada video sebelumnya, sehingga pada saat ini proses penomoran ijazah ini sudah selesai. Nah, penomoran ijazah ini sudah terbit. Oleh karena itu, selanjutnya kita akan melakukan pencetakan ijazah dan untuk dibubuhi tanda tangan secara manual atau tanda tangan basah dan stempel serta pas foto pada lembaran ijazah. Nah, tapi itu nanti kita bahas pada video yang lain. Malam ini, pada kesempatan ini kita akan fokus pada bagaimana mengecek keabsahan dokumen ijazah, ya, keabsahan dokumen ijazah pada dashboard pengelolaan e-ijazah. Nah, pengecekan ijazah ini penting juga bagi peserta didik ketika menerima lembaran ijazah dari yang sudah diterbitkan oleh sekolah. Peserta didik juga boleh mengecek ijazah secara digital, ya, mengecek ijazah secara digital melalui portal data induk ijazah seperti ini. Ini klik di data induk ijazah, kita akan diarahkan pada dashboard ijazah seperti ini. Setelah kita masuk di portal ijazah di data induk, portal data induk ijazah seperti ini. Ini alamatnya yang jelas. Ini alamatnya di ijazah.data.kemdikbud.go.id. Akan diakses, akan diarahkan ke dashboard portal data induk ijazah seperti ini. Nah, di sini kita klik pada cari ijazah, tombol cari ijazah, kita klik di sini. Kemudian akan muncul formulir pencarian data induk ijazah seperti ini. Di baris pertama diminta untuk masukkan nama sekolah pada ijazah atau NPSN. Nah, bisa juga kita mengetikkan nama sekolah, tetapi ketika kita salah mengetik nama sekolah, itu akan terjadi error, nama sekolah tidak ditemukan, sehingga disarankan kita memasukkan saja NPSN sekolah. Nomor NPSN sekolah itu mudah diingat, dan tidak salah.
kita masukkan di sini. Ketika masukkan nomor induk NPSN sekolah, ini akan muncul nama sekolah, langsung diklik saja. Nah, kemudian di bagian bawah kita masukkan nama pemilik ijazah. Nama pemilik ijazah ini dituliskan nama lengkap sesuai dengan data Dapodik atau data yang tertera pada data induk NISN. Kemudian nomor seri ijazah bagi Bapak Ibu pengelola ijazah di sekolah, baik Bapak Ibu operator maupun Bapak Ibu kepala sekolah, silakan masukkan nomor seri ijazah yang tertera pada dashboard manajemen ijazah, ya, dashboard e-ijazah. Sedangkan bagi Bapak Ibu orang tua dan siswa, untuk mengecek data ijazah, silakan masukkan nomor seri ijazah yang sudah diterima dari sekolah. Ya, silakan dimasukkan di sini. Kemudian tanggal lahir. Tanggal lahir juga ini mohon diperhatikan untuk tidak salah memasukkan tanggal lahir. Kemudian setelah tanggal lahir dimasukkan, silakan lengkapi validasi CAPTA di sini. Dimasukkan. Jika sudah selesai, ya, jika sudah data-data ini sudah diisi, saya ulangi, NPSN, nanti muncul nama sekolah, diklik pilih nama sekolahnya sesuai NPSN-nya, kemudian nama pemilik ijazah, masukkan nama lengkap sesuai dengan data Dapodik, kemudian nomor ijazah diisikan sesuai dengan data nomor ijazah pada dashboard e-ijazah, atau bagi orang tua silahkan masukkan nomor ijazah yang sudah diterima dari sekolah untuk melakukan pengecekan. Kemudian masukkan tanggal lahir dengan benar, ini formatnya tahun, kemudian bulan dan tanggal. Setelah itu konfirmasi CAPTA, dan setelah semuanya terisi silakan klik lanjutkan. Setelah diklik lanjutkan akan muncul hasil pencarian. Jika datanya berhasil ditemukan akan muncul data identitas seperti ini. Ada nama, kemudian nomor ijazah, kemudian satuan pendidikan, ini nanti ada NPSN dan nama sekolah. Silakan dicocokkan. Jika ini benar, maka silakan klik lanjutkan. Nah, di tahap 3, di langkah ketiga, di sini diminta untuk masukkan NIK. NIK ini adalah NIK siswa atau NIK penerima ijazah atau pemilik ijazah. Kemudian nama ibu kandung dari pemilik ijazah atau siswa penerima ijazah. Ini dimasukkan nama lengkapnya sesuai dengan data pada Dapodik. Dan yang terakhir itu ada CAPTA. Silakan validasi CAPTA-nya di sini. Kemudian jika CAPTA-nya sudah terisi, nomor NIK, kemudian nama ibu kandung sudah terisi, maka klik lihat profil. Nah, di profil ini akan menampilkan bagian atas warna biru ini seharusnya adalah ada foto, profil, tapi di sini belum ada unggahan foto profil sehingga di sini kosong. Kemudian di bagian bawah ini ada nama, di paling atas ini nama pemilik ijazah, kemudian NISN, kemudian ada nama sekolah, NPSN sekolah, kemudian di bagian bawah di sini ada nama, NISN, kepala sekolah. Jadi ini ada nanti nama kepala sekolah, kemudian tanggal terbit ijazah. Di bagian tengah ini adalah nomor ijazah. Nah, silakan dicocokkan. Nah, untuk melihat data profil yang lebih lengkap, silakan Bapak Ibu arahkan kursor di bagian tengah. Di bagian tengah ini di sini di data ini, silakan diarahkan kursornya ke situ, kemudian klik satu kali sehingga muncul detail ijazah. Nah, ini adalah detail ijazah digital
detail ijazah digital seperti ini. Di atas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian ke bawah ini nanti ada data yang bertanda tangan di bawah ini, kepala sekolah SMA sekian, nomor pokok sekolah nasional sekian, kabupaten dan provinsi, menerangkan bahwa program keahlian umum ini untuk SMA. Kalau SMK itu nanti ada program keahlian. Kemudian nama pemilik ijazah, kemudian tempat dan tanggal lahir tertera di sini nanti, nama orang tua akan tertera di sini, dan NISN ini akan tertera di sini. Kemudian ini lulus dari SMA setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Nah, di sini kemudian ada nama kepala sekolah, NIP kepala sekolah, dan di bagian tengah bawah ini terdapat nomor ijazah. Nah, silahkan ini digunakan untuk mengecek keabsahan atau kesesuaian data ijazah yang diterbitkan oleh sekolah bagi orang tua. Jadi orang tua punya akses untuk mengecek keabsahan ijazah yang diterbitkan oleh sekolah, disesuaikan, dicocokkan dengan data induk ijazah pada Kemdikdasmen. Nah, seperti itu. Jadi ketika ada data yang salah atau ada data yang berbeda, silakan dikonfirmasikan ke sekolah untuk ditindaklanjuti sesuai dengan pedoman dan aturan yang uh, berlaku. Nah, demikian cara mengecek ijazah digital di portal data induk ijazah yang bisa di teacher bagikan. Maka pada kali kesempatan ini, bagi Bapak Ibu pengelola ijazah, Bapak Ibu operator sekolah, Bapak Ibu kepala sekolah, dan juga orang tua, silakan yang punya pertanyaan silakan tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, silakan berlangganan dengan kami di The Teacher untuk mendapatkan informasi-informasi penting seputar pengelolaan pendidikan dan informasi-informasi yang menarik lainnya. Sekian, terima kasih, salam hangat.